ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdahu, masuk pada halaman 145. Qala rahimahullah war-raja, dan di antara jenis ibadah adalah ar-raja. Ar-raja bahasa Indonesianya harapan. Di antara bentuk ibadah adalah rasa harap. Kepada siapa ditujukan rasa harap ini? Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja huwa at-tama'u fi tahsilil matlub. Ar-raja adalah huwa at-tama', keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Jadi harapan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, itu namanya roja, berharap. Antum ingin nanti sore makannya nasi bungkus padang, rendang, itu disebut dengan apa? Roja, harapan. Faraja'ul ibadah hadza khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Maka harapan dalam bentuk ibadah ini adalah perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus untuk Allah azza wa jalla. At-tama' fima indallah, serta tamak, mengharap apa yang ada di sisi Allah. Jadi mengharapnya adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yarjul insanu ghaira rabbahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang insan tersebut tidaklah dia mengharap melainkan hanya kepada Allah azza wa jalla. Fi amrin la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala, pada perkara-perkara yang tidak ada mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Kata Allah azza wa jalla, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, siapa yang mengharap ingin berjumpa dengan Allah, falya'mal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan, dan janganlah dia menyekutukan seseorang pun dalam peribadatan tersebut. Ini anjuran, perintah untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ayat Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharap ingin berjumpa dengan Allah, falya'mal amalan soleh, maka hendaklah dia beramal soleh. Kalau antum ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik, dalam kondisi istimewa, maka konsekuensinya antum harus beramal soleh. Kemudian yang kedua apa? Selain beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.
Ar-raja huwa at-tama'. Yang namanya raja adalah at-tama', mengharap. Fima indallah subhanahu wa ta'ala, mengharap sesuatu yang ada di sisi Allah. Itulah namanya raja. Jadi tahu untuk raja? Raja itu mengharap sesuatu di sisi Allah azza wajalla. Fattama'u fima indal akharin, kalau ngarap sesuatu pada orang lain, maksudnya selain Allah azza wajalla. In kana fi amrin la yaqdiru alaihi illallah, kalau pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah, fahadha raja'u ibadah. Ini disebut dengan raja ibadah. La yajuz, maka tidak diperbolehkan ayyakuna illa fillahi wa billahi subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan kecuali pada perkara kebaikan dan hanya kepada Allah azza wa jalla. Annaka tarju tahsilal walad, seperti kondisinya ketika engkau mengharap ingin dapat anak. Wa syifa'al marad, berharap ingin sembuh penyakit. Wasabat fid dunya 'alal islami was sunnah, serta ngarap supaya tegar kokoh di atas Al-Qur'an dan sunnah. As-sabat fil qabr, bisa tegar di alam kubur. Wan najah minan nar, bisa selamat dari neraka. Wa dukhulal jannah, ngarap bisa masuk surga. Wa nuzulal matar, ngarap bisa turun hujan. Wa idhab al kawarith wal masaib, serta mengharap bisa dihilangkan segala ujian dan musibah. Fahadil asya la turja wa la tutlabu illa min Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara-perkara yang seperti ini tadi, selamat dari neraka, masuk surga, turunnya hujan, selamat dari bala dan ujian, itu tidak diperbolehkan untuk dicari dan dituntut melainkan dari Allah azza wajalla. Wal musannif rahimahullah. Siapa musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau rahimahullah zakarul anwa' allati katsiran ma taqa'u min ubadil kubur. Beliau menyebutkan perkara-perkara yang sering terjatuh padanya para penyembah kuburan. Jadi ada orang, ya ikhwan, dia itu lebih mengagungkan kuburan. Jadi kalau ada apa-apa datang ke kuburan. Ya, datang ke kuburan. Ngarep kalau dia ziarah kuburan ini, doa di kuburan ini, rezekinya lancar. Nah, yang ini banyak, ya. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman, apa yang disebutkan oleh musannif, yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari jenis-jenis ibadah, takut kepada selain Allah, ngarap kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui hanya Allah azza wajalla, ini seringnya terjatuh padanya para penyembah kuburan. Annahum yunzilunaha fi ghairillahi subhanahu wa ta'ala, mereka memposisikannya kepada selain Allah azza wajalla. Yarjuna fi hadhil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah fi ghairillah, sehingga mereka mengharap perkara-perkara tersebut, yaitu perkara-perkara yang tidak dimampui hanya Allah azza wajalla saja, pada selain Allah. Maksudnya apa? Mereka mengharapkan sesuatu tersebut dari selain Allah dalam kondisi perkara tadi tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah azza wajalla. Min haula'it tagharit wa haulal madfunin wa haula'al maqburin wa ma yusammunahum bil aulai was salihin. Ya, baik dari kalangan tagut-tagut tersebut ataupun yang dikubur ataupun yang sudah ditanam dalam tanah, mereka sebut itu semua adalah wali, orang-orang soleh.
Farraja'u wa tama'u fima indallah. Yang namanya roja adalah mengharap sesuatu dari Allah Azza wa Jalla. Warraja'ul mahmud, harapan yang terpuji, annaka ta'mal bi ta'atillahi wa tarju thawabaha min Allah. Harapan yang terpuji itu engkau beramal mentaati Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Aw annaka tatub min ma'siyatin minal ma'asi fatarju maghfiratallah wa rahmatallah wa junudallah wa ihsanallah. Hadha huwa ar-raja' al-mahmud. Harapan yang terpuji itu ya, seperti engkau mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, engkau beramal ketaatan dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Atau engkau taubat dari maksiat sehingga engkau mengharapkan apa? Mengharapkan ampunan dan rahmat serta kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa ar-raja'ul mahmud. Ini harapan yang terpuji. Ngarep pahala ketika melaksanakan ketaatan, mengharap ampunan dari Allah ketika melakukan atau ketika bertaubat. Farraja'ul mahmud, roja yang terpuji, huwallazi ma'ahu sa'yun wa amal. Roja yang terpuji adalah roja yang dibarengi sa', yang dibarengi ada usaha dan amal. Itu roja yang terpuji. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Ar-raja'ul mahmud, roja yang terpuji, huwallazi ma'ahu sa'yun wa amal, yaitu roja yang dibarengi sa'yun, dibarengi dengan usaha dan amal. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fillah ulaika yarjuna rahmatallah. Lihat ya ikhwan, innal ladzina amanu, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fillah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla. Ada iman pada dia, ada hijrah pada dia, dan juga ada mujahadah. Orang yang pada dirinya ada iman kepada Allah Azza wa Jalla dan pada dirinya ada hijrah. Hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah tempat, ada hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan itu dia meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kemudian ada mujahadah, kesungguh-sungguhan di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka yang seperti ini punya karakter ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pada dirinya terdapat iman, orang yang pada dirinya terdapat hijrah, dan orang yang pada dirinya terdapat mujahadah, kesungguh-sungguhan. Sehingga ketika antum dalam menuntut ilmu, ya, ada kesungguh-sungguhan, dibarengi niat yang ikhlas. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ya ikhwan, ya thalabul ilm. Ya. Ini anak kasih kata kunci antum. Kalau antum sebagai santri, ya, sebagai santri, antum beban, tidak sanggup menjalani jalan thariq talabil ilmi syar'i, ketahuilah, berarti pada diri antum tidak serius dalam mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Seluruh aktivitas, baik aktivitas menuntut ilmu syar'i atau aktivitas dakwah, kalau yang antum harapkan adalah dunia,
baik harta ataupun pujian ataupun jabatan ataupun dari perkara-perkara yang antum inginkan berupa seluruh perkara dunia, maka antum tidak akan bisa kuat di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena jalan menuntut ilmu syar'i dan jalan dakwah ini butuh keikhlasan. Semakin besar ikhlas antum kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin kuat dan kokoh serta semakin istiqomah berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kondisinya antum dalam menuntut ilmu syar'i ini tadi ada niatan-niatan yang kurang ikhlas, maka antum tidak akan kuat menempuh jalan ini tadi. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ya akhi, annal ilma thaqil, bahwasanya ilmu ini sangatlah berat. Menuntut ilmu saja itu sudah beban dan berat yang harus dipikul oleh para penuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menggambarkan jalan menuntut ilmu ini ibarat seseorang maki terompa besi. Antum kalau jalan gunakan sepatu atau sendal yang berat gimana rasanya? Lari pakai sepatu boot, tahu antum sepatu boot? Ya, itu sepatu tukang itu. Antum lari. Susah apa enggak? Susah. Demikianlah jalan menuntut ilmu. Yang lebih besar dari itu tadi, jalan dakwah. Jalan dakwah. Kalau antum menuntut ilmu tidak ada sabar, tidak ada prinsip ikhlas, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla, antum tidak akan bisa sukses di jalan dakwah. Kenapa? Karena jalan dakwah ini sangatlah berat, ya, sangat berat. Tidak setiap orang yang bisa berjalan di atas jalan dakwah, karena jalan dakwah itu lebih berat dibandingkan jalan thalabul ilmi syar'i. Sehingga seorang thalibul ilmi, ya, seorang thalib, antum harus melatih kesabaran, harus melatih diri, karena ujian dan cobaan dalam menuntut ilmu itu akan datang silih berganti. Faham? Baik dari lingkungan, ya, baik dari sisi teman, baik dari sisi guru antum. Hidup ini tidak akan ada ya orang yang tidak lepas dari ujian. Faham? Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Antum penuh dengan penderitaan, itu ujian dari Allah. Antum penuh dengan kesenangan, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga hidup ini tidak akan lepas yang namanya dari ujian. Jadi butuh kesabaran. Kalau antum melihat sikon yang ada, betapa banyak dijumpai orang-orang yang dulunya di jalan ilmu, di jalan thalabul ilmi syar'i, mereka hengkang, mereka mundur, mereka mental, terpinggirkan, tersingkirkan dari jalan ilmu. Dengan sebab apa? Tidak jujur dalam mengharapkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Wadih? Jelas? Seperti itu. Berat ya ikhwan. Antum menuntut ilmu itu berat, ya. Antum berada di jalan ilmu itu berat. Tidak ada hidup ini yang tidak ada ujian dan perjuangan. Tidak ada yang hidup ini tidak ada pengorbanan, ya. Kalau antum mau enak,
ya, mau enak dari sekarang antum akan dapat enak, ketahuilah enaknya antum itu adalah ujian. Faham? Kalau antum merasa Ustadz kayaknya enak, misalkan ya, Ustadz kayaknya saya itu mau pondok pesantren yang pondok itu Ustadz kalau subuh tidak dibangunkan Ustadz, siapa yang mau bangun aja, ya enggak? Saya mau cari pondok pesantren. Antum ketemulah pondok pesantren yang subuh tidak dibangunkan sama ustadznya. Mau sholat silakan, tidak sholat tidak masalah. Buang sampah di pondok itu sembarangan. Belajar boleh masuk, boleh tidak. Ya enggak? Apalagi? Coba antum pengen apa saja sih yang enak-enak kalau di pondok pesantren itu? Coba antum sebutin. Aman. Antum pengennya apa? Subuh tidak dibangunkan? Nah, antum apa? Coba antum apa saja? Coba mau tanya sama antum. Jawab aja dengan jujur. Apa sih yang berat aturan di sini? Faiz, apa Faiz? Hah? Hah? Kati, antum berizki, apa yang berat? Kati, antum, Abdul Hakam, aman. Apa sih aturan yang di sini yang berat? Kati, Salman. Hah? Tidak boleh keluar. Sebutkan beda apa-apa. Antum apa? Jadi ya si Salman aturannya dia tidak boleh keluar. Berat bagi dia, tidak boleh keluar. Antum pengen keluar ya? Gitu kan? Untuk jajan. Antum Yazid. Antum tidak ada. Abdul Razak apa? Ada yang berat? Antum Azka ada yang berat? Nah, jadi tadi dari sekian antum semuanya bilang tidak ada yang berat. Berarti enak kan? Ya? Antum yang berat tadi nggak boleh keluar. Nah, gini. Antum yang enak-enak itu tadi, ya, sebenarnya sedang diuji. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Antum diuji dengan kebaikan, dengan kemudahan. Difahami? Nah, Salman berat dia tadi. Contoh, Salman tadi mengatakan berat Ustaz di sini itu tidak boleh keluar. Antum Salman sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarr. Sesuatu yang buruk bagi antum. Kawan antum diuji dengan sesuatu yang baik. Ya? Jadi dua-duanya itu ujian. Sesuatu yang tidak enak dengan hawa nafsu antum itu adalah ujian dari Allah. Sesuatu yang mencocoki hawa nafsu antum itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Faham? Dan masing-masingnya ente diuji dengan kenyamanan akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau antum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama di pondok pesantren? 8 tahun, hafal Al-Qur'an. Cuman hafal 8 lembar. Misalkan. Antum merasakan enak enggak di pondok pesantren? Enak. Tapi antum cuma bisa melafal 8 lembar selama 8 tahun. Berarti antum terlena dengan ujian kenikmatan. Ya benar. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami imla mereka, kami imlan, kami ulur-ulur mereka. Ada yang diuji dengan keburukan.
yang tidak sesuai dengan hawa nafsu antum merasa terkekang, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya hidup ini tidak ada yang tidak ada ujian, ya ikhwan. Ya. Antum mau belajar nuntut ilmu, antum mau di jalan yang terbaik, antum akan lepas dari ujian. Antum anggaplah merasa orang sudah, kalau gitu aku tidak usah pakai agama Islam, aku enaklah orang yang bebas tidak punya agama. Antum tidak akan lepas juga dari ujian. Faham? Jadi jangan antum kira hidup antum ini tidak akan ada ujian. Selama antum hidup, ujian antum bisa jadi bersumber pada diri antum sendiri. Ujian antum bisa bersumber dari teman-teman antum, dari lingkungan, dari masyarakat, dari orang tua. Antum punya orang tua, orang terdekat dengan antum. Wa qala ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain, teman, penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan rahmat. Antum ingin dapat rahmat? Ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Kalau ada teman ya salah, tegur, nasihati, larang dari melakukan kesalahan tadi. Perintahkan yang baik, larang yang mungkar. Ada yang tidur, sudah azan masih belum bangun-bangun, perintahkan untuk bangun. Larang dari kelalaian. Wa yuqimunas shalah, dirikan salat, bayar zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Sehingga kalau untuk dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan dalam ayat ini? Amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan salat, bayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Fahadha huwa ar-raja'ul mahmud, ini adalah harapan yang terpuji. Amma insanun muqimun ala ma'siyatillah wa yatma'u fi thawabillahi wa yarju ma indallah, fahadha fi'lul mufarritin. Adapun kalau seseorang yang terus-menerus bermaksiat, dia mengharapkan pahala, terus-menerus maksiat kencang tapi mengharapkan pahala. Faham? Ini perbuatannya orang-orang yang mufarritin, orang-orang yang suka nyepelekan. Ya enggak? Pengen dapat pahala, pengen dapat ampunan, pengen masuk surga, tapi maksiat jalan terus. Ini namanya mufarrit, ya, peremehan. Wa hunaka salasatu anwa kama zakara al-Imam al-Allama Ibnu Qayyim. Di sini kata beliau ada 3 jenis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim itu namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Ayyub Al-Ansari, Ibnu Ayyub Az-Zura'i. Beliau ini tinggalnya di Damaskus. Tahu antum Damaskus? Damaskus itu negara yang dulu itu pusat para ulama. Tahu di mana Damaskus? Suriah atau Syria, ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim ada 3 jenis tipe manusia itu. Insanun amila bi ta'atillahi fayarju thawabahu, au taba min maksiatillah fayarju afwallah wa maghfiratallah. Kata beliau, ada orang jenis yang pertama, orang yang beramal dengan ketaatan,
lalu dia mengharapkan mengharapkan pahala. Ada orang beramal ketaatan, dia mengharapkan pahala. Golongan yang kedua, ada orang bertaubat dari maksiat, dia mengharapkan ampunan. Wasalis, golongan yang ketiga, huwallazi muqimun ala maksiatillah wa yarju afwallah wa rahmatallahi tabaraka wa ta'ala fahadha tamanni wa hadha gurur. Orang yang ketiga, orang yang terus menerus bermaksiat, dia tapi ngarapkan pemaafan dari Allah, ngarapkan rahmat, ini namanya tamanni. Apa tamanni? Hah? Angan-angan doang. Wahada gurur, ini namanya gurur, orang yang tertipu. Faham? Jadi roja ada dua. Ar-roja ada dua. Kata Syekh Abdullah Mar'i, fal khulasa ar-roja ala qismain. Kesimpulannya roja itu ada dua. Mahmud, roja yang terpuji. Apa roja yang terpuji? Man amila bi ta'atillahi yarju thawabahu wa man taba min maksiatillahi yarju afwahu wa maghfiratahu. Yang terpuji itu orang yang menjalankan ketaatan, dia ngarap pahala, atau dia meninggalkan maksiat, dia ngarap ampunan. Ini namanya harapan yang terpuji. Harapan yang tercelah. Yang bagaimana? Man huwa muqimun ala maksiatillah wa yarju afwahu wa rahmatahu. Orang yang senantiasa bergelimang dengan kemaksiatan, namun ngarep supaya diampuni dosanya. Difaham? Tapi maksiat terus. Ini harapan yang tercelah. Jelas? Sholat nggak mau, apalagi harapan yang tercelah. Contoh harapan yang tercelah itu, orang pengen hafal Al-Quran 30 juz, mengharap Allah mudahkan bisa hafal Al-Quran. Saya Ustadz mengharap bisa hafal Al-Quran 30 juz, mungkin, tapi nggak mau ngafal. Ya enggak? Sama kayak ada sebagian orang tua ya. Sebagian orang tua itu ngarep anaknya. Misalkan anaknya, saya ingin anak saya menjadi hafid, hafal Al-Quran 30 juz. Tapi anaknya diajak ke tempat orgenan. Ya enggak? Diajak apa namanya? Joget TikTok. Ya enggak? Kalau antum ngarep-ngarep anak antum pingin hafal Al-Quran 30 juz, ajak ke tempat pengajian TPA, masukin tempat tahfidzul Quran. Faham? Nah, ini harapan yang tercelah. Jelas? Nyambung? Seperti itu. Wallahu ta'ala. Kita cukup sampai sini.